Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan ngebahas soal matematika, khususnya tentang function and graph. Dan soal untuk konten kali ini, saya ambil dari soal retest kalian di topik yang sama guys. So, seperti biasa, kalian boleh download soal retestnya ini di kolom di link di deskripsi di bawah. Jadi soal retestnya ini nggak terlalu banyak, jadi harusnya cukup mudah ya. Kita akan lihat dari soal yang pertama, guys ya. Nah, jadi ini soal yang pertama ini ada sebuah function fx di mana ada syaratnya ya. Setiap function ini beda-beda tergantung dari domain x-nya. Kalian bisa perhatikan. Jadi fx itu bisa tiga ini, guys, ya. Tergantung dari domainnya. Ini kan keterangan yang ada di sebelah kanan. Ini adalah keterangan domain atau daerah asalnya. Jadi cara nentuin function fx itu tergantung lihat x-nya. For example, yang ini ya guys ya, kita lihat yang f min 4. Kalau f-nya min 4, kamu lihat. Kan x-nya min 4 tuh. Min 4 masuk kategori mana? Yang atas, yang tengah, yang bawah. Min 4 kan termasuk yang atas. Berarti kamu tinggal masukin, ini adalah 4 dikurangi x kuadrat ya, kayak gini. 4 dikurang min 4 square, jadinya 4 kurang 16, hasilnya itu negatif 12. Bagaimana untuk part yang ini, guys? Ini F1. Nah, lagi-lagi kamu lihat, dia termasuk yang atas, yang tengah, atau yang bawah. Kalau yang satu itu harusnya yang tengah ya, guys ya. Jadi 2x plus 3, berarti ini tinggal 2 kali 1 plus 3, hasilnya adalah 5. Dan yang terakhir di sini F4. Nah, F4 itu jelas berarti yang bawah. Nah, F4, nah ini kan tinggal masukin X plus 5 ya. Jadi 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Data-data atau nilai-nilai jawaban yang sudah kamu dapetin, kamu tinggal masukin ke soalnya. Nah, ini berarti kan min 12 tambah 2 kali 5 kurangi 9. Min 12 tambah 10 min 9. Di sini saya dapetin nilainya adalah negatif 11, guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang pertama, guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor yang kedua. Soal nomor 2 ini adalah memang soal basic, kamu harus bisa mencari expression of inverse di mana fungsinya itu fungsi fraction, gitu ya. Dan nanti di bagian selanjutnya ditanya domain dan range. Nah, kita akan coba jawab ya yang bagian expression inverse. Nah, saya sudah sering ajarkan bahwa kalau tipe soal yang kayak begini, kamu harus membuat menjadi bentuk ini kan, soalnya kan y bla 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 in terms of x. Ini kebalikan kalau inverse itu. X bla 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 in terms of y. Kita harus buat gimana caranya menjadi kebalikannya. Berarti ini kamu boleh kalikan silang. Jadi x min 2 ya kali y sama dengan x plus 2. Kemudian dijabarin kali masuk kayak begini. Nah, terus kamu pindahin ruas. Nah, yang min 2y-nya ke kanan. Kayak begini. X-nya kamu faktorin jadi y min 1 sama dengan 2y plus 2. Sehingga dapat nilai X di sini adalah 2y plus 2 per y min 1. Kalau udah dapat begini, ini berarti bahwa nilai yang ini itu adalah inverse-nya. Jadi formatnya itu kamu bisa ubah menjadi seperti berikut. Yang kanan itu tinggal diganti jadi X-nya aja. Nah, kayak gini guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 2A guys ya. Bagaimana untuk domain dan range-nya? Nah, yang paling mudah itu domain. Jadi untuk bagian B, domain itu bisa apapun kecuali ya, domain itu X, elemen real apapun boleh, kecuali tidak boleh sama dengan 1. Karena 1 itu di bagian bawahnya. Ya, dia akan ada menyebabkan asimtot nanti ya. Jadi tidak boleh sama dengan 1. Bagaimana untuk yang range? Nah, untuk menentukan range, ya, Y itu dia bisa apapun, kecuali Y itu, nah, tidak sama dengan 2. Nah, ini tahu 2-nya dari mana ya? Kok saya bisa langsung nentuin 2? 2 itu, nah, jadi simpelnya itu kayak begini, guys. Kamu lihat angkanya, kalau bentuk pecahan seperti ini, ya yang ini, guys. 2 bagi yang ini, angkanya ini 1. Ya, jadi 2 per 1 itu 2, seperti itu, guys. Ya. Tapi kalau kamu mau tahu cara menurunkannya, maksudnya cara dapetinnya, itu sebenarnya pakai limit, guys. Jadi maksudnya kayak gini, guys. 2x plus 2 per x min 1 kan. Ini kamu boleh faktorin x-nya. Maksudnya begini. Kalau kamu kerjain pakai limit, ini 1 min 1 per x. Kalau x-nya mendekati ya, nanti kalau limit x mendekati tak hingga, nanti hasilnya kan dicoret ini. Sorry. Bagian yang kanan ini menjadi 0 seperti itu. Jadi hasilnya itu tetap 2 per 1. Nah, tapi kalau kamu bingung, kalian boleh langsung ngafalin cara cepatnya. Ingat, cara cepatnya itu adalah ngelihat angka yang ada di X, atas dan bawah itu kamu tinggal bagi. Itu untuk range, guys ya.
Seperti itu. Ya, perhatikan ya. Jadi ini untuk range-nya. Ya, tinggal 2 dibagi 1, guys. Oke? Kita akan lanjut ya, guys, membahas part 2C-nya. Nah, 2C-nya ini kita lihat, mudah-mudahan masih muat nih. Part yang C, saya akan mulai dari sebelah sini dulu ya. Berarti ini G inverse-nya. G inverse itu kan bentuknya ini, guys. Jadi ini saya anggap ini Y sama dengan MX tambah C. Berarti ini Y kurang C sama dengan MX. Berarti Y min C bagi M sama dengan X. Nah, itu berarti G inverse-nya adalah X min C bagi M. Ya, kamu dapetin dulu ini. Nah, kemudian apalagi yang mesti dilakukan? Nah, ini G inverse-nya dimasukin 2. G inverse 2 sama dengan 2 min C per M. Nah, ini nilainya akan sama dengan F3. Nah, F3 itu ya, jadi G inverse 2 ini sama dengan F3. Berarti ini kan 2 kurang C bagi M. F3-nya itu kamu masukin, berarti ini 3 plus 2 per 3 min 2. Nah, di sini 2 min C bagi M. Ini berarti berapa nih? 5 ya, 5 bagi 1. Nah, sisanya kamu tinggal lakukan perkalian silang. Seperti ini, dapat ya? Ini disimpan dulu dan kita akan coba lihat di utak-utik di persamaan yang keduanya. Persamaan keduanya itu adalah G dimasukin F inverse. Nah, kita cari dahulu F inverse 2-nya. F inverse 2 ini berarti kita masukin ke angka yang ini, guys ya, ke fungsi yang sudah di inverse. 2 potong 1, ternyata nilainya di sini adalah berapa, guys? Saya dapetin nilainya adalah 6 ya, guys ya. 2 kali 2 kan 4 tambah 2 nih, 6 per 1, which is 6. Jadi ini ya, G F inverse 2 sama dengan 5, itu artinya G, ini kayak gini, G dimasukin 6. G dimasukin 6 berarti kamu masukin ke function G. Berarti itu berapa? 6M tambah C sama dengan 5. Nah, kamu coba eliminasi, guys ya. Jadi persamaan yang ini, guys, yang warna hitam saya kotakin, kamu coba eliminasi. Dieliminasi. Nanti kamu akan dapatkan nilai M-nya, itu hasilnya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 13, guys ya. Semoga bisa ya, guys ya, menemukannya ya. Kalau kalian bingung, boleh langsung ditanyakan nih cara eliminasinya ya. Kalau nomor 1 dan 2 masih ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan di WA, dan kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal yang nomor ketiga. Soal nomor ketiga ini kalian diminta sketch ya, jadi tidak ada hitungan, jadi hanya menggambar, tapi gambar sebuah function yang nggak dikasih tahu functionnya, hanya dikasih tahu titik-titik tertentu, yaitu poin A dan poin B. Ya, kamu bisa lihat ya, poin A dan poin B. Nah, ini sebenarnya topik transformation graph. Jadi pertama-tama saya akan review terlebih dahulu. Kalau yang ini, guys, apa maksudnya? Kalau yang ini itu adalah yang di bawahnya sumbu X ya, itu dicerminkan ke sumbu X ya. Jadi ini reflection X axis ya, guys ya. Jadi semacam reflection gitu. Tapi intinya semua yang ada di bagian bawah itu harus dinaikin ke atas. Jadi gambarnya untuk yang ini kan ketahuan ini kan fx ya. Nah, saya gambarin dulu di bagian bawah sini ya. Nah, kayak gini. Jadi untuk yang f ya, ada mutlaknya di luar ya, guys. Kalau mutlaknya di luar ini reflection x-axis ya. Jadi semuanya itu diubah ke atas ya. Yang bagian kanan ini tetap dia begini. Karena ini ada di bagian kanan ya. Sorry, maksudnya di bagian atas kayak gini. Ini tetap masih ada di sini. Nah, yang berbeda itu adalah yang di sebelah sini. Dia itu bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah min 5,4, guys ya. Kalau bisa perhatikan, jadi ini yang semulanya ada di bawah, ya saya kasih titik-titik ya, kayak gini. Aduh, sorry ya, nggak jago gambarnya nih ya, tapi saya coba sebaik-baiknya. Jadi, nah, yang semulanya ada di bawah sini, kamu naikin ke atas ya. Jadi jawaban itu yang kayak merah. Seperti itu, guys ya. Sketch, tapi yang penting titik-titiknya itu ya, walaupun nggak sesuai skala, tapi titik-titik ini harus betul ditulisnya. Ya, guys ya. Kamu boleh tulis ini titik B, tanda petik gitu ya. Ini yang menandakan bayangannya, kayak gitu. Nah, bagaimana untuk yang satu lagi? Nah, ini berbeda, guys, kalau yang ini. Kalau yang tanda mutlaknya ada di dalam X, ini artinya kamu ambil yang part yang sebelah kanan ya, sumbu X ya. Part, ngomongnya apa ya? Jadi
kanan y-axis. Nah, itu kamu cerminkan ya. Reflect to y-axis. Ya. Kalau kamu bingung, saya jelasin pakai gambar ya. Maksudnya begini, guys. Jadi, gambarnya seperti ini. Oh, sorry. Jadi, gambarnya kayak begini. Nah, ini kan X, ini Y-nya. Nah, jadi yang diambil tuh hanya yang part sebelah kanan. Part sebelah kanan itu yang warna ini nih, yang saya kasih warna biru. Yang ini kan, ini adalah 5,4. Nah, ini kamu cerminkan ya guys ya, seperti ini. Persis dia bentuknya kayak gini. Ya. Jadi ini min 5,4. Titiknya sama, tapi bentuknya berbeda guys ya. Titiknya sama, tapi bentuknya berbeda ya. Ini bentuknya agak kurang bagus. Sekali lagi ya, bentuknya tuh kayak gini. Jadi yang sebelah kanan ini kamu ambil, terus kamu cerminin. Ya, dicerminin terhadap sumbu y-axis kayak gitu. Ya. Yang sebelah kirinya dibuang ya, nggak usah ada untuk part yang sebelah kanan ini nih maksudnya ya. Jadi ingat ya guys ya, ada dua perbedaan nih guys. Jadi intinya kalau mutlaknya ada di paling luar, ini reflect x-axis, jadi semua yang ada di bawah kamu bawa ke atas. Ya kalau udah ada di atas ya udah tetap. Tapi kalau mutlaknya ini ada di part dalamnya, ya itu kamu yang sebelah kanan diambil, yang kiri dibuang, yang kanan dicerminin terhadap sumbu y seperti ini guys ya. Jadi ini jawaban dan penjelasan untuk yang di nomor ketiga, guys ya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini ada A, B, dan C, dan saya sudah memberikan sebenarnya gambarnya. Tapi kalau kamu mau mendalami bagaimana gambar bisa seperti ini, saya akan jelaskan mulai dari part yang warna biru. Warna biru itu persamaan mutlak. Jadi gini guys, intinya kamu lagi-lagi gambar kayak begini aja kayak biasa, garis. Ya, ini kan gambar persamaan garis. Gimana caranya? Saya lupa. Kamu kalau lupa, plot aja seperti biasa. Misalkan titiknya, apa nih guys? Misalkan titiknya kalau di sini 0, berarti kan 4. Kalau misalkan berapa nih? 1, berapa nih? 1 berarti kan ini 1 ya? Sorry. 1 itu, iya benar. Kan 1 ya. Lalu kalau 2 berapa nih? Min 2 kan kayak gitu. Ya ini kamu tinggal plot aja. Nanti hasilnya kalau y-nya mau 0, nanti kamu bisa hitung sendiri berapa gitu ya. Jadi ini kamu tarik garis, kamu bisa lihat ya. Ini kan ada 0,4, terus nanti di sini sebenarnya ada nih di sini nih. Ya. 1,1 seperti itu ya. Kamu garis. Ya. Nah, ini nanti kemudian akan dimutlakin guys ya. Cara dimutlakinnya bagaimana ini? Sebentar, saya hitung dulu. Ini 1, 1. Nah, ini persamaan garisnya kamu boleh gambar dulu ya. Persamaan garisnya kalau digambar itu akan nanti kan jadinya gini. Kalau 0,4 ini nanti kan 1,1 di sini kan 1,1. Nah, gambarnya dia akan seperti ini. Kan kayak gini. Ini persamaan garisnya. Nah, kamu lihat. Kalau ini dimutlakin di paling luarnya, berarti tadi bagaimana? Semua yang ada di part bawah sumbu X itu dinaikin. Makanya dia yang ini tuh, nah naik ke atas. Part yang ini tuh tidak ada. Ya dihilangkan. Ya, jadi makanya bentuknya V-shape. Kamu bisa lihat tuh. Seperti itu ya. 0,4 ini di sini 1,1. Ini cara gambarnya ya. Di sini ternyata sebenarnya mantulnya dikena di 4,3 nih. Jadi kalau ini 0, ini 4/3. Kayak gitu. Ya. Nah, ini gambar untuk yang ada mutlaknya. Tapi kalau nggak ada mutlaknya, harusnya kalian bisa ya. Ini kan tinggal diplot aja kayak biasa. Nanti dicari titik pertemuannya kayak gitu. Nah, gambarnya sudah ada ya seperti ini. Dan di part berikutnya, part bagian yang B, saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya ini udah ada nih, tapi bagaimana cara aljabarnya gitu kan? Kalau pakai sketch kan mungkin nggak dapat secara jelas. Cara paling mudahnya yaitu kalian kuadratin aja kedua ruasnya kayak begini, ya min 3x, sorry min x plus 3, nanti dikuadratin kanan kiri aja, nanti difaktorin. Nah, ini hasilnya adalah 16 kurang 24x plus 9x kuadrat sama dengan 9 min 6x plus x kuadrat. Kamu pindahin ruas, ya, saya dapetin 8x kuadrat min 18x plus 7, difaktorin 4x min 7, kemudian ini 2x min 1. Hasilnya di sini x sama dengan 7/4, yang ini x sama dengan 1/2. Nah, ini kamu boleh masukin lagi ke salah satu persamaannya, ya. Saya dapetin nanti y-nya itu adalah 5/2, dan di sini y-nya adalah
5/4 guys ya. Dan itu sudah sama juga dengan yang digambar guys. Ya, pasangannya ya. Kamu bisa lihat ya, setengah dan 5/2 atau ini kalau ini dalam desimal aja gitu ya. Dalam desimal ya. Jadi ini sudah ketemu equation-nya, solution-nya. Dan sekarang di bagian C. Nah, sekarang kamu lihat bagian C ini ditanya apa guys? Bagian C ini adalah nanya kapan yang mutlak itu lebih besar daripada yang biasa yang garis. Nah, kamu bisa lihat guys, yang mutlak itu adalah yang garis warna biru ya. Garis warna biru nih, yang ini tuh warna biru ya. Warna biru itu mau harganya lebih besar atau lebih tinggi dari yang garis merah. Itu terjadi ketika pada saat ini guys, nih kamu lihat ini kan sama nih ya. Kalau ini kan harganya sama. Berarti ini ketika kamu bisa lihat di gambar waktu X ya, ini jawaban yang B ya. Jadi jawaban yang C saya taruh di bawah aja. Jadi nggak jadi di atas ya. Jadi ketika X itu lebih kecil dari setengah or X lebih besar dari 7/4 guys, ya. Jadi jawabannya ketika X lebih kecil dari setengah atau X lebih besar dari 7/4. Kalau kamu lihat, waktu X-nya lebih kecil dari setengah, ya lihat nih harganya ke sini tuh. Itu harga birunya tuh selalu lebih tinggi dibanding harga yang merah. Ya kamu bisa perhatikan ya. Harga birunya ini lebih tinggi, ya. Nah, sama dengan kalau X-nya lebih besar dari 7/4, itu harga yang birunya itu nanti lebih besar dari yang merah. Kebalikannya, kalau nanti di soal nanti ditanya seperti ini, lebih kecil dari min X plus 3, itu artinya yang mutlak itu diminta di bawahnya. Ya, itu terjadi ketika yang ini guys nih, ya. Kamu bisa perhatikan, ini semuanya harga mutlak yang birunya itu tuh di bawah. Berarti ini jawabannya kalau seperti ini adalah setengah X 7/4. Tulisnya kayak begini guys ya kalau ditanya. Jadi kamu bisa perhatikan bentuknya kayak begini guys. Oke guys, demikian pembahasan untuk konten kali ini tentang retest function and graph guys ya. Jika kalian masih ada yang bingung dan hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung kontak saya melalui WA. Kita akan ketemu di next video. Terima kasih sudah menonton video ini dan good luck buat kalian.